Kita mulai ya. Ya, Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita akan menjelaskan tentang external flow dari apa yang kita pelajari akhir-akhir ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofidin Misbah, bisa dipanggil Opit, NRP 5019241105. Dan teman perkenalkan, saya, perkenalkan nama saya Ahmad Imawan dengan NRP 5019241183. oke, eh, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu external flow. Di sini external flow sendiri itu eh, yang kita ketahui adalah aliran fluida yang mengalir dari luar atau mengelilingi suatu benda padat. Fluida sendiri sudah yang seperti penjelasan umum yaitu udara, air, atau gas. External flow terjadi ketika fluida mengalir di sekitar permukaan luar suatu objek. Ya, seperti udara yang mengalir melewati sayap pesawat atau air yang mengalir di sekitar lambung kapal dan di berbagai komponen yang ada di kapal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan external flow dalam bidang marine engineering. Yang pertama, ada tentang desain lambung kapal. Dalam desain lambung kapal, external flow digunakan untuk menganalisis aliran air di dalam permukaan lambung. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi hambatan fluida, seperti frictional resistant dan wave making resistant. Yang kedua, ada di bidang marine engineering ada propeller pada baling-baling atau propeller external flow terjadi saat air mengalir melewati dan di sekitar daun-daun baling-baling. Analisis ini penting untuk menentukan efisiensi propeller dan menghindari kavitasi. Yang ketiga ada stabilitas dan manuver kapal. Saat kapal bergerak, berbelok, seperti berbelok, berpindah haluan, atau saat terkena ombak pun terjadi perubahan aliran air di sekitar lambung kapal dan ekor kapal. External flow dapat berpengaruh pada gaya lateral dan momen yang bekerja pada kapal dan manuver, hidrodinamik, derivatives dalam perhitungan stabilitas dinamis. Yang keempat, offshore struktur atau bangunan lepas pantai. Di bangunan lepas pantai ini, platform minyak, turbin angin laut atau tiang pancang yang terpapar aliran air laut dan gelombang external flow digunakan untuk menganalisis drag force dan lift force pada struktur bangunan lepas pantai, resonansi akibat gelombang laut dan ombak laut, skor atau pengerusan dasar laut di sekitar fondasi akiran. Nah, di sini itu external flow juga sangat penting dan sangat perhitungan di bangunan lepas pantai karena jika salah perhitungan akan berakibat fatal pada bangunan lepas pantai sendiri. Di sini ada kita memberikan studi kasus yaitu studi kasusnya adalah desain kapal cepat atau high speed craft. Tujuan mencapai kecepatan tinggi dengan efisiensi tinggi. Tantangannya adalah saat kecepatan tinggi, aliran eksternal flow menyebabkan gelombang besar, spray dan hambatan tinggi. Jadi tantangannya saat apa itu pada desain kapal cepat ini kita juga harus memperhitungkan external flow yang terkena terkena pada speed speedcraft ini atau speedboat yang pada umumnya disebut kapal cepat itu kita juga harus memperhitungkan apakah tentang kekuatan pada desainnya karena di Speedcraft ini tidak diperhitungkan tentang external flow pada air saja, namun pada angin juga diperhitungkan karena jikalau dengan kecepatan yang tinggi bisa saja saat terkena ombak dan kapal sedikit mengangkat itu bisa saja terkena terkena external flow dari angin. Jadi sangat diperhatikan pada desain kapal cepat ini atau high speed craft. Nah, solusi dari kita berdua adalah menganalisis external flow dengan CFD, desain lambung tipe planning atau cutamaran untuk mengurangi gelombang, penambahan hidrofoil untuk mengangkat lambung dari permukaan air, mengurangi kontak area. Jadi hasil dari tantangan dan solusi ini
hambatan total turun hingga 30%, kecepatan naik sampai 20%, konsumsi bahan bakar turun. Jadi kita bisa mengefisiensi bahan bakar juga dengan memanfaatkan gelombang gelombang air dan memanfaatkan external flow dari angin. Dan pemanfaatan ini juga diperhitungkan karena jikalau nanti salah perhitungan akan berakibat fatal pada Speedcraft sendiri. Jadi hasil yang kita ambil dari studi kasus ini adalah agar Speedcraft ini bisa mengurangi hambatan yang lumayan tinggi dan kecepatannya juga menaik dan serta efisiensi pada bahan bakar yang digunakan pada kecepatan pada Speedcraft ini. Nah, di sini ada tools dan metode analisis. Di sini yang pertama ada computational fluid dynamic yang saya jelaskan pada studi kasus tadi. Software ada ANSYS Fluid, Star CCM Plus, dan OpenFOAM. Fungsi simula Fungsinya adalah simulasi numerik aliran fluida di sekitar objek 3D, kapal atau struktur offshore. Kelebihannya adalah efisien, bisa untuk berbagai kondisi operasi, hasil visualisasi lengkap. Yang kedua adalah model basin test, towing towing test. Lokasinya adalah laboratorium hidrodinamika dengan kolam uji panjang. Fungsinya adalah uji model kapal skala kecil untuk mendapatkan data resistance dan fluid behavior. Kelebihan, data eksperimental yang akurat digunakan untuk validasi CFD pada tools dan metode analisis yang pertama yang saya sebutkan sebelum poin kedua ini. Pada poin ketiga ada water tunnel atau wind tunnel. Fungsinya adalah menyimulasikan aliran air atau udara angin di sekitar model kapal atau struktur bangunan lepas pantai, cocok untuk studi lokal seperti sekitar propeller, rudder, atau hidrofoil. Nah, di sini rudder juga sangat eh, terpengaruh oleh external flow karena rudder juga memanfaatkan external flow dari air sendiri untuk membelokkan kapal dan menggerakkan kapal sesuai yang kita inginkan. Yang keempat ada PIV, Particle Image Velocimetry. Fungsinya adalah mengukur kecepatan aliran fluida secara visual dengan teknik pencitraan partikel. Digunakan dalam eksperimen untuk mendapatkan data medan kecepatan secara detail. Poin kelima, analisis teoritis menggunakan persamaan data fluida seperti yang pertama ada persamaan Bernoulli, kedua persamaan Navier-Stokes untuk fluida viscous, yang ketiga ada teori boundary layer, yang terakhir ada teori lift and drag. Cocok untuk estimasi awal dan studi parameter desain. Yang keenam ada empiris, empirical method atau formulasi standar menggunakan rumus empiris dan literatur atau standar seperti ITTC, Holtrop, Menon, dan lain-lain. Berguna untuk estimasi cepat hambatan dan gaya aliran berdasarkan data historis. Selanjutnya, untuk tantangan analisis akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Imawan. Untuk Ahmad Oke, Imawan dipersilahkan. oke. Selanjutnya ada tantangan analisis external flow. Yang pertama ada kompleksitas geometri. Lambung kapal, propeller, rudder, dan struktur offshore memiliki bentuk yang kompleks. Dan juga membutuhkan pemodelan mesh yang akurat agar hasil simulasi valid. Yang kedua, kondisi aliran nyata yang tidak sederhana. Aliran di laut sering bersifat Timberland, tidak tidak stasioner dan dipengaruhi oleh gelombang serta arus. Sulit disimulasikan dengan presisi tinggi tanpa metode numerik yang canggih. Yang ketiga ada efek permukaan bebas atau free surface effect. Permukaan air yang berubah-ubah seperti gelombang dan spray menambah kerumitan dalam simulasi. Simulasi free surface memerlukan pemrosesan data dan waktu kom- komputasi yang besar. Yang keempat, validasi dan kalibrasi model. Hasil CFD harus divalidasi dengan uji fisik agar dapat diandalkan. Proses kalibrasi membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Yang kelima ada waktu dan sumber daya komputasi.
Simulasi 3D dengan detail tinggi memerlukan waktu komputasi yang lama dan perangkat yang kuat. Next week. Oke, yang keenam ada skala model versus kondisi nyata. Pengujian model skala kecil tidak selalu merepresentasikan kondisi kapal skala penuh secara akurat. Efek skala perlu diperhatikan dengan cermat. Yang ketujuh ada integrasi dengan analisis lain. External flow harus dikombinasikan dengan analisis struktur, stres, fatigu, performa mesin, dan kestabilan kapal. Integrasi ini membutuhkan pendekatan multidisiplin yang rumit. Nah, dari beberapa tadi yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman saya, bisa mungkin bisa disimpulkan bahwa analisis external flow memegang peranan penting dalam bidang marine engineering karena mempengaruhi performa, efisiensi, dan keselamatan kapal serta struktur lepas pantai. Melalui berbagai tools seperti CFD, towing tank test, dan metode eksperimen lainnya, engineer dapat memahami perilaku aliran fluida di sekitar objek dengan lebih detail. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas geometri, efek permukaan bebas, serta kebutuhan komputasi tinggi, pendekatan yang tepat dan kombinasi antara teori, simulasi, dan eksperimen memungkinkan pengembangan desain yang lebih optimal. Dikasih dulu. Oke, desain yang lebih optimal. Dengan memahami dan menerapkan analisis external flow secara menyeluruh, kualitas desain kapal dan struktur laut dapat ditingkatkan serta memberikan kontribusi terhadap efisiensi energi dan keselamatan pelayaran di masa depan. Oke, mungkin Eh, itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.